yang simpel, praktis, dan efisien. Kalau bisa kita bagaimana caranya menyegerakan atau melumpuhkan lawan sesegera mungkin. Jadi kita ada satu gerakan, jadi di back itu ada tangkap pukul. Tangkap sembari memukul dalam satu harokat. Pukul. Sekarang itu tangkap dalam. Sekarang tangkap luar, pukul. Bisa juga kita ambil patahan. Bisa juga dengan kecepatan. Beksi itu dia ciri khasnya terlentang. Pukul masuk. Dan golengan kayak begini nih, lihat posisi tangan. Kalau gua ngekek kayak gitu, gua ngekek semua. Mulai posisi kaki. Nah, Apa tuh bang efeknya nanti? Dikasih tahu ya itunya. pukul. Masuk. Kalau misal gue tarik kemari bisa, ini kan engsel nih, tempat pertemuan dua tulang. Kalau kita ngekek, tuh, apalagi kita beneran nih, coba lu pukul yang kiri, pukul lagi, dia setelan di sini. Kecepatan tangan juga, lihat, bisa dibuat. Belum lagi main kaki, belum lagi masuk. Nih. Jadi senjata dalam gerakan Pukulan beksi, pukul. Ini tangkap pukul nih. Ya. Ini bisa dinyeruntul nih. Itu pukulan. Sekarang tangkepan. Yang tadi gue bilang ada tangkepan ketok, tangkepan jauh. Pukul. Nah ini ketok nih. Harusnya kita udah bisa tuh. Gerakannya simpel, kita goleng-goleng badan aja nih. Nah, nih karena lekukan di sini ada nih tuh. Kalau saat ini pukul, nanti dia nyeruntul lagi pukul. Sekali saya bilang gua teknik sikut. sekarang udah mulai. Sekarang kita masuk di gerakan teknik sikut. Penggunaan sikut di beksi itu sangat berperan. Karena kenapa? Sikut itu menandakan permainan jarak dekat, jarak rapat. Sikut beraksi di saat lawan itu udah memasuki daerah pertahanan kita. Coba contohnya patahan sikut, ini bisa langsung masuk kemari. Ya. Sikut juga ada sikut depan, sikut potong, sikut malang, Nah. Kita nangkepnya nggak begini doang nih, rembet nih, tangan enggak apa, bejek dia model-modelnya. Jadi pas dibejek itu
dadanya atau dadanya, kulitnya, oh kulitnya, kulit ini, berasa nggak? Dikit aja, jangan banyak. perih ya gitu ya. Ya. Jadi pas ikut udah. Sekarang teknik Kaki. Hah? Oh, biji kaki sekarang. Dibilang beksi itu kagak ada permainan kaki. Padahal kaki itu ada banyak peran. Pertama gede, biji, menyepak, mengosek, itu kaki. Jadi bukan tangan aja di beksi, tapi tidak ada tendangan yang sampai ke atas. Biasanya tendangan itu nyampe dari sini ke bawah ke bawah. Jadi posisi gejing, pukul. Posisi kaki tetap di sini nih. Merasa nggak? Lembab doang. Nah, itu Gejing. ya. Pukul. Ini siapa yang aja gue nggak kenain. Kalau gue kenain, udah ngeringis, udah ngeringis dan gini. Kalau dikenain apa efeknya kasih tahu Bang? Dia pasti akan kekejek. Kayak gitu. Dia ibaratnya ngangkat kaki. Dia angkat kaki. Nah, maksudnya itu bisa patah. Ya jelas, ini yang sasaran yang gede. Nih, buat begini nih. Ini yang namanya gedik nih. Udah gue nggak kenain. Nih, di jari. Kan enak banget empuk nih. Itu namanya gedik. Yang tadi keji. Atas menyepak. Pukul. Nih lihat juga tangan juga tuh. Posisi. Tinggal gedik lagi jatuhnya. Allah malah. Mengosek. Yang keempat mengosek. Pukul. Tuh dia masuk. Kalau menyepak, dia mengosek. Kalau gua tarik kemari, sangat parah. Ya, lihat pukul. Pak. Ini gua baru satu gerakan, belum lagi gerakan lagi. Sabetan. Jadi, sabet. Pukul. Udah nyampe di sini. Dia mau masuk. Ini tangklean ada di sini nih. Tuh. Ini ada di sini nih. Ini Otot ya. jadi di tulang antara tulang-tulang ini kita tuh ada tangkleannya. Gara tuh pukul, Legokan ini. legokan, pukul. Dikat, tulang dikat ini. Ya. Antara tulang dikat ini. Di sini nih ada logakannya di sini. Bisa jadi langsung pukul. Tutak tangan. Nah ini udah dicekek nih lak-lakannya nih. Kurang kelihatan Bang. Nah, Ini tangkepan cengkreman. Teknik cengkreman. Pukul. Tak. Jadi pas di tenggorokan, lak-lakannya nih. Ini udah dari sini karena dia kan udah kesakitan, jepit nih dengan teknik patahan. Ini dari di dalam perguruan pencaksilat beksi ini ada dua macam jenis sabun. Yang pertama sabun seni, yang kedua adalah sabun makna. Sabun seni itu yang biasa digunakan di acara palang pintu yang sudah diatur koreografinya atau tata cara pengumpulannya sudah diatur. Nah ini salah satu contoh dari sabun makna, sabun aplikasi atau manfaat dari setiap gerakan yang ada di dalam beksi. Nah, dibawakan
Terus. Pukul. Ini salah satu tangkap pukul. Gerakan tangkap pukul. Ya, ini gerakan lambatnya. Ini dia menangkap sembari memukul dalam satu gerakan. Baik. Ini kecepatan. Jadi Pukul. Jadi dalam beksi ini selain power atau kekuatan, itu juga kecepatan atau speed power juga berperan. Kecepatan tangan akan menentukan setiap gerakan klimaksnya. Atas yang kedua, tangan dan sampai mana? Pukul. Set. Teknik yang drama yang ada di dalam beksi. Nah tadi sebelum dicengkram tuh ditepak itu apa itu? Buat mengalihkan aja atau memang? Oh, untuk itu mengganggu konsentrasi lawan. Nah diulang. Nah, kan itu nggak terjelaskan ya. Nah, stop. Nah, ini salah satu cara untuk menghilangkan konsentrasi lawan supaya lawan kalau melakukan selanjutnya tidak bergerak masuk ke lehernya nih. Lehernya masuk cengkram dengan teknik cengkraman. Jadi ada gerakan tangan yang mengelabui lawan atau mengganggu konsentrasi gerakan. Siapa? Main speed. Nah, sekarang ada lagi sambut. Gerakan lambatnya. Gerakan menangkis sekaligus masuk merangsek mengambil batang leher dari lawan. Dipakai seperti ini. Batang. Gol. Up. Ini satu gerakan untuk melumpuhkan lawan sesegera mungkin. Nah, ini salah satu teknik bandingan. Teknik bandingan dan juga di dalam beksi. Teknik membanting lawan. Ya, dengan kecepatan. Oh, Jadi memang beksi ini permainan jarak jauh. Semakin dekat lawan, semakin bagus. Jarak yang terdekat yang bagus di beksi. Segini nih. Semakin dekat berarti. Semakin dekat semakin bagus. Makin rapat di posisi itu. Udah main ke sini. Main tuh. Plang, sikut, dan boom. Rapat. Pul, plang. Gerakan yang atau tongsokan. Cepatnya berapa? Dia mengenai dagu lawan. Tepat di sini.
masuk situ juga, jatuhnya kemplang juga. Ya. Kurang kelihatan bang. Di sini memang berbangun Enggak. berkoalisi. Kurang kelihatan. Wah, kayaknya kurang kelihatan gitu. Teknik ambilan patahan. Pelan, pelan. Ya, ya. Nah ini sabetan nih jatuhnya menyabet. Kenapa? Mengurangi kekuatan lawan dengan sabetan kayak gitu. Lantas ada gerakan lagi. Masuk ke dalam, mematahkan tangan lawan. Yuk, pelan masuk. Dia bawa lagi ke batang leher. Pemplang lagi di situ. Gerakan pemplang namanya. Kalau masih merah. Ya. Kecepatannya. Hop, hop, set. Dan bisa adanya kecepatan dan tarik. Nah, bisa. Itulah demikianlah ibaratnya Beksi ini terdiri dari 4 unsur. Unsur kekuatan tangan, kecepatan tangan, kepekaan tangan, dan akal. Ibaratnya kita mau mulai ya, kita bisa kita nggak mau. Dan masuk. Kita ditepis nggak mau, apalagi dipegang. Masuk. Dari sini ini berarti cungkilan, sabetan, kemplangan, sabetan. Setiap gerakan pukulan di dalam Beksi arah itu beda-beda. Kalau pukulan Beksi, nah ini kenanya di belakang leher, bisa di dada. Ya, ini pukulan. Kalau sabetan Beksi, dia kenanya di rahang. Pak. Kalau kemplang, kenanya di rahang, tapi pukulannya juga begini tuh. Jadi kenanya di sini. Nah, ambilan patahan dari bawah. Nah, disinilah kuncinya. Setelan di sini nih. Setiap keluar pukulan kiri. Nah, ini di setel di sini. Belum lagi kita membuat lari.